Nusa Tenggara Timur. Belakangan ini terjadi banyak bencana di sana, mulai dari banjir bandang, longsor, serta angin kencang yang melanda Nusa Tenggara Timur. Dapat diperkirakan bahwa bencana ini terjadi karena adanya siklon tropis Seroja. Mungkin kamu bertanya-tanya, siklon itu sebenarnya apa sih? Jadi, siklon adalah wilayah atmosfer yang bertekanan rendah, bercirikan pusaran angin yang berputar searah jarum jam bumi di bagian belahan selatan. Berdasarkan variasi fenomena cuacanya, dikategorikan menjadi siklon tropis, ekstratropis, dan tornado. Satu siklon tropis rata-rata bertahan selama 3-18 hari. Di Samudra Pasifik Barat, siklon tropis lebih dikenal dengan nama badai tropis atau topan. Sementara hurricane adalah sebutan untuk siklon yang terbentuk di bagian Samudra Atlantik. Pembentukan siklon ini memicu cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir, badai, kekeringan, dan masih banyak lagi. Sebelum masuk ke videonya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya. Frost. Di tahun 1816, sebagian besar belahan bumi utara dilanda musim dingin yang berkepanjangan. Guys, penyebabnya adalah selubung tanah dan debu dari letusan Gunung Tambora di tahun sebelumnya yang tidak kunjung mengendap. For your information, Gunung Tambora ini adalah salah satu gunung berapi kerucut yang aktif terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Letusannya di tahun 1815 adalah yang paling mematikan sepanjang sejarah. Tanaman yang harusnya tumbuh jadi beku karena hujan salju sepanjang musim. Fenomena ini akhirnya dinamakan frost. Karena frost, dunia menjadi kacau balau. Kelangkaan membuat harga pangan meningkat, gagal panen, dan kematian ternak massal. Akhirnya terjadilah wabah kelaparan terburuk di abad ke-19. Selain itu, angka kriminalitas juga meningkat tajam. Ngeri banget ya. Belum lagi di Gunung Tambora yang membuat suhu semakin dingin yang memicu perkembangan bakteri baru. Akhirnya ada wabah kolera yang dengan cepat menyebar di seluruh dunia. Badai setan. Baru-baru ini terjadi perubahan cuaca yang benar-benar ekstrim sampai Texas benar-benar mengalami suhu yang sangat rendah, bahkan hujan yang benar-benar lebat. Kayak di video ini. Tapi kali ini malah kebalikannya guys. Badai yang melanda Texas pada 15 Juni 1960 justru membuat suhu di kota ini melonjak tajam. Dari yang awalnya cuma 21 derajat Celcius jadi lebih dari 37 derajat Celcius loh guys. Sampai pernah 60 derajat Celcius. Asal kalian tahu ya guys, di suhu segini kalian bisa masak ayam sampai matang loh. Hanya dalam waktu beberapa menit aja. Gak heran kalau badai ini dinamakan badai setan. Akibat temperatur ekstrim ini beberapa hewan ternak mati kepanasan, ladang jagung mengering, dan ladang kapas layu dan mati. Black Sunday. Tanah dan debu berputar di udara, lebarnya ratusan mil. Matahari menghilang selama berjam-jam. Hewan seperti tikus dan burung mati. Ada puluhan badai debu, tapi nggak separah yang satu ini. Begitu kesaksian dari penduduk tentang badai yang terjadi pada 14 April 1935 di Texas. Matahari nggak benar-benar hilang sih. Tanah yang terbawa angin dengan kecepatan 60 mil per jam adalah tersangka utamanya guys. Karena awan-awan hitam itu, suasana sore jadi gelap dan mencekam. Black Monday. Peristiwa Black Monday terjadi pada 13 April 1360. Pernah disebutkan oleh Shakespeare dalam bukunya yang berjudul The Merchant of Venice. Saat itu Senin Paskah dan hujan es menewaskan sekitar 1.000 orang tentara Inggris beserta kuda. Gimana ya rasanya dihujani sama es batu?
polar vortex. Kamis 31 Januari 2019. Cuaca ekstrim membuat sebagian air terjun Niagara membeku loh guys. Gimana enggak, suhu di sejumlah wilayah Amerika Serikat dan Kanada mencapai minus 54 derajat Celcius. Semua ini terjadi karena fenomena alam yang disebut polar vortex. Jadi, polar vortex adalah hembusan angin yang sangat kencang pada level yang biasanya hanya terjadi di sekitar kutub utara maupun kutub selatan, sehingga menjaga suhu di sana tetap rendah guys. Gempa es juga dilaporkan terjadi di negara bagian Ohio dan Pennsylvania loh guys. Para karyawan perusahaan kereta membakar kereta api komuter di Chicago. Hal ini sengaja dilakukan supaya relnya nggak membeku guys. Jadi kereta tetap bisa meluncur. Hal ini juga bisa mencegah kontraksi logam, karena kalau dibiarkan berbahaya. Logam pada rel kereta api yang bisa retak, baut dan murnya juga bisa copot. Berbeda dengan suasana mengerikan yang sejak awal kita bahas, karena cuaca ekstrim, fenomena ini memberikan keunikan tersendiri loh guys. Banyak banget warga Amerika yang mengabadikan momen-momen langka ini lalu mengunggahnya ke sosial media. Seperti rekaman video berikut ini. Duh, lihat deh, air mendidih yang dilempar keluar malah jadi kristal. Keren atau ngeri ya? Tuh, gelembung sabun jadi beku. Bahkan garpu yang dipakai makan ini sampai jadi beku loh. Jadi berasa kayak mannequin challenge ya. Tapi untung aja manusianya nggak beku. Beruntungnya di titik ini makhluk hidup masih bisa mengandalkan suhu panas dari dalam tubuh masing-masing. Tapi tetap aja udara kering dan sedingin ini tidak baik untuk kesehatan. Karena jika terhirup terlalu banyak bisa mengiritasi paru-paru, memicu sesak nafas, dan memperburuk kondisi para pengidap asma. Untuk itu, para pakar menyarankan warga yang beraktivitas di luar ruangan agar memakai kain untuk menghangatkan udara yang dihirup. Warga diminta meminimalkan bicara, juga menghindari menarik nafas yang panjang. Nah, gimana video kali ini? Tulis pendapat kalian tentang video ini ya guys. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. See you on the next video. Bye-bye.